Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini atau siang hari ini. Saya mendapatkan kehormatan bisa berkumpul dengan orang-orang yang lebih banyak ibadahnya dari saya, karena usianya lebih dari saya. Dan dalam acara yang sangat mulia, yaitu majelis zikir. Ini majelis yang lebih mulia dari majelis yang di DPR sana. Karena majelis zikir, majelis ilmu itu majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Yang para malaikat datang mengepakkan sayapnya menghormati orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ini adalah suatu kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dan kepada Bapak Ibu semuanya, menjadi acara bulanan yang mudah-mudahan bisa terus dilakukan terus, karena ini adalah majelis yang paling mulia di dunia. Tidak ada majelis yang lebih mulia dari majelis zikir, majelis yang di situ ada bacaan Al-Quran, majelis yang di situ ada saling mengingatkan. Ini adalah majelis yang paling mulia dalam majelis-majelis kita di dunia ini. Sehingga ya semestinya kita semuanya berusaha untuk bisa menyempatkan untuk bisa menghadirinya. Dan dengan majelis ini diharapkan kita akan semakin faham terhadap agama kita. Dan fahamnya kita terhadap agama kita akan membuat kita beramal dengan benar. Dan ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah menginginkan dia sebagai orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, tandanya dia akan difahamkan terhadap agamanya. Maka kita berharap dengan majelis-majelis yang seperti ini kita akan semakin faham terhadap agama kita, kemudian kita bisa mengamalkan dengan benar. Adapun tema kita pada pagi hari ini atau siang hari ini barangkali telah disampaikan di grup, yaitu agar selamat dari kerugian, kurang lebih begitu. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, sebab-sebab keberuntungan, sebab-sebab keselamatan dari kerugian. Tema ini kita ambilkan dari satu surat yang sudah dihafal oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu dalam surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah untuk menyampaikan ini, menyampaikan siapakah orang yang selamat dari kerugian itu sampai Allah bersumpah. Dan Allah bersumpah dengan waktu, karena Allah memang tidak ada yang melarang Allah untuk bersumpah dengan apapun. Berbeda dengan kita. Kalau kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Kita nggak boleh mengatakan demi Allah dan Rasulnya, itu nggak boleh. Hanya demi Allah
saja. Tapi Allah ya tidak ada yang melarang. Allah mau bersumpah dengan apapun, tidak ada yang bisa melarang Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah melarang, Allah bersumpah dengan waktu untuk menunjukkan pentingnya waktu. Ya, untuk menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Kemudian Allah bersumpah untuk menyatakan bahwa manusia itu lafi khusrin. Ini yang kalau kita mengetahui bahasa Arab, ini susunannya susunan yang betul-betul menguatkan sekali. Susunannya dengan penguatan, lafi khusrin. Gitu. Sungguh-sungguh benar-benar manusia itu rugi. Jadi kita semuanya terancam apa? Rugi. Terus yang selamat yang mana? Yang selamat yang memiliki 4 sifat. Disebutkan dalam surat ini. Nah, masing-masing kita tinggal melihat, sudah ada belum sifat itu pada diri kita. Nah, kalau sudah ada, maka alhamdulillah. Semakin 4 sifat ini semakin ada, maka semakin selamat dari kerugian. Karena Allah mengecualikan, sesungguhnya manusia betul-betul rugi. Manusia siapapun dia, itu rugi. Illa kecuali. Yang dikecualikan adalah illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan saling mengingatkan kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan untuk saling sabar. Jadi ada 4 ini. Sudah ada semua belum itu? Yang pertama iman. Nah, kita harus tahu apa itu iman. Iman itu apa, Bapak Ibu? Para ulama mengatakan iman itu qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Ya. Sehingga sebetulnya yang pertama iman, yang kedua amal. Amal soleh sebetulnya itu sudah bagian dari iman. Tapi Allah sebutkan secara khusus amal. Padahal amal itu adalah iman. Karena iman itu adalah ucapan dan amalan. Tapi kenapa Allah ulangi lagi amalan sebagai sesuatu yang harus dimiliki untuk orang yang ingin selamat dari kerugian. Padahal menyebut iman saja itu sudah masuk di dalamnya apa? Amal. Kira-kira kenapa? Ya untuk menunjukkan bahwa amal itu adalah sangat penting sebagai bukti dari keimanan. Maka diulang illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal. Padahal sebetulnya iman itu ya amal. Iman itu ucapan dan amalan. Ucapan ada 2 Ibu. Para ulama mengatakan, Bapak dan Ibu, ada 2. Ucapan itu ada ucapan hati dan ada ucapan lisan. Ucapan hati itu apa? Ucapan lisan itu 2 kalimat syahadat. Jadi orang yang beriman, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya dan kemudian dia membenarkan di dalam hatinya. Harus ada keyakinan. Apa yang mau diyakini dari 2 kalimat syahadat? Ya maknanya. Makna dari 2 kalimat syahadat itu harus diyakini. Makanya kita harus ngerti apa itu la ilaha illallah. Kalau tidak mau meyakini apa? Cuma mengucapkan saja, tidak ngerti. Maksudnya mau diyakini apa yang mau diyakini? Maka di sini menunjukkan bahwa mengucapkan dengan lisan itu, yaitu 2 kalimat syahadat itu harus menjadi sesuatu yang kita fahami untuk kemudian diyakini. Karena kalau kita tidak faham, bagaimana kita punya keyakinan? Makanya ilmu yang paling pertama ya memahami la ilaha illallah. Itu ilmu yang pertama. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ya. Jadi ini harus betul-betul kita fahami untuk kita yakini, bukan sekedar diucapkan. Karena kalau sekedar diucapkan,
Ada yang mengucapkan tapi di neraka. Ada enggak? Mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi di neraka. Ada apa tidak? Ada, orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan di masa Nabi Muhammad SAW, orang munafik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan Nabi Muhammad SAW menghukumi orang secara dohir. Dohirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia muslim. Tapi Allah mengetahui siapa yang muslim, siapa yang bukan muslim, siapa yang munafik. Dan Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Neraka paling bawah lagi. Jadi di bawahnya orang kafir yang nyata. Orang yang betul-betul tidak mau beriman. Sama-sama masuk neraka. Ya. Makanya kita bersyukur telah diberi nikmat Islam. Karena orang yang betul-betul di atas Islam, faham la ilaha illallah, hidupnya itu nunggu surga. Tapi orang kafir hidupnya nunggu neraka. Orang kafir itu tempatnya di neraka. Yang mengatakan bukan saya, tapi Allah yang memberitakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, berada di neraka jahannam. Siapa itu? Orang kafir dan orang musyrik. Berapa hari? Khalidina fiha, selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak mati. Disiksa terus selamanya. Tidak ada kematian lagi. Beda dengan dunia. Nah, orang munafik itu yang di nerakanya paling bawah. Padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di paling bawah itu kira-kira dalamnya kayak apa, Bapak Ibu? Kalau kapal, Ibu orang Pertamina ngerti Bapak-bapak ini. Kalau kapal tenggelam, berapa hari sampai ke dasar? Sehari sampai mungkin. Oh, enggak sampai sehari sudah nyampe. Berarti enggak dalam itu. Enggak dalam berarti. Karena neraka 1 hari belum sampai, 2 hari belum sampai, seminggu belum sampai. Sebulan belum sampai. Setahun bahkan belum sampai. 2 tahun belum sampai. Berapa tahun sampainya? Pada suatu saat Nabi bersama para sahabat itu berkumpul, tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat kata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan itu adalah batu yang dilemparkan dari atas api neraka 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Ya, ini neraka seperti itu. Nah, maka ya ilmu yang wajib, Ibu. Ilmu yang wajib, wajibnya wajib ain. Tidak bisa diwakilkan. Karena wajib ain adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah la ilaha illallah. Jadi enggak cukup diucapkan. Kalau diucapkan saja, tidak difahami, terus tidak diamalkan, ya tidak bermanfaat. Padahal ini sesuatu yang kalau difahami dan diamalkan, seandainya mati hanya membawa ini saja, enggak membawa yang lainnya, itu masuk surga. Ada sebuah hadis namanya hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu menceritakan bahwa nanti pada hari kiamat ada orang yang ditampakkan kepada dia catatan amalannya, itu ada 99 catatan sepanjang mata memandang, entah berapa ribu kilometer itu, sepanjang mata memandang, catatannya ada 99, semuanya jelek, gak ada baiknya satupun. Kemudian Allah mengatakan pada hari ini tidak ada yang dizolimi, kamu masih punya kebaikan, cuma 1. Setelah dilihatkan catatannya kecil, orang itu masih merasa apa artinya. Ternyata yang kecil ini bertuliskan la ilaha illallah. Terus ditimbang.
ditimbang itu. Yang catatan yang banyak di satu anak timbangan, yang la ilaha illallah di satu anak timbangan. Ternyata lebih berat mana? La ilaha illallah. Lihat bagaimana keutamaan la ilaha illallah itu. Keutamaan yang luar biasa. Yang bisa berdiri sendiri. Beda dengan amal yang lainnya. Amal yang lainnya nggak bisa berdiri sendiri. Salat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya nggak bisa berdiri sendiri tanpa la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah nggak ada manfaatnya. Ya. Orang munafik sholat apa tidak? Sholat, tapi males. Ya, ini. Orang munafik itu sholat. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat, sholatnya males. Orang munafik sholat, tapi males. Apalagi sholat subuh sama sholat isya. Itu paling males. Iya, kenapa kira-kira Ibu? Karena tujuannya nggak tercapai. Orang kalau melakukan sesuatu tapi nggak mungkin akan mencapai tujuan, malas apa tidak? Malas, tapi harus melakukan, tapi nggak tercapai, malas. Tujuannya orang munafik sholat itu apa? Tujuannya orang munafik sholat itu adalah untuk apa? Untuk dilihat, supaya dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat, oh orang ini sholat. Jadi maksudnya supaya dilihat. Dan maksud ini nggak tercapai di masa itu. Karena kalau sudah isya itu nggak kelihatan. Beda seperti sekarang banyak lampu. Di waktu itu nggak ada lampu. Jadi maksudnya untuk dilihat nggak kelihatan, nggak bisa. Sholat subuh apalagi? Ya, lagi enak-enaknya tidur. Sehingga ya, suruh bangun. Orang munafik sangat berat. Jadi kalau kita masih merasa berat, ada sifat-sifatnya itu. Sifat-sifat orang munafik. Sifat, bukan tidur orang munafik, bukan. Ada ya sedikit sifat orang munafik. Kadang-kadang kalau males, akhirnya ngangkat selimut aja susah. Seperti semen berapa kilo itu. Ya, padahal sesungguhnya itu sangat ringan. Jadi ketika tujuannya tidak tercapai, maka jadi malas. Ini orang munafik. Orang munafik juga haji, orang munafik juga sedekah, orang munafik melakukan itu. Tapi semuanya dalam rangka untuk dilihat oleh orang lain, oleh manusia. Ya. Maka tidak cukup ibadah itu tanpa la ilaha illallah, nggak cukup. Tapi la ilaha illallah tanpa yang lainnya mungkin bisa cukup. Tapi jangan salah paham. Jadi kalau gitu sudah la ilaha illallah saja. Enggak. Ini kasus ini kira-kira kenapa? Kok orang bisa mati kok hanya bawa la ilaha illallah saja? Kira-kira kenapa? Kira-kira bagaimana? Ya dia orang yang baru masuk Islam terus meninggal. Belum sempat sholat, belum sempat yang lainnya terus meninggal. Gitu. Sehingga kemudian masuk ke surga ya, dengan amalan yang hanya satu, dengan kebaikan yang hanya satu, yaitu la ilaha illallah. Ya. Apalagi kalau bapak ibu yang sudah la ilaha illallah ditambah sholat, zakat, haji, yang lainnya, kira-kira akan berat apa enggak? Akan lebih berat lagi. Masalahnya kalau enggak ada la ilaha illallahnya itu. Jadi ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya iman. Iman itu diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Apa yang harus diyakini? La ilaha illallah itu harus diyakini. Apa yang mau diyakini dari kalimat itu? Ini kan bahasa Arab. Ya kita harus pahami dalam bahasa Arab juga. Dalam bahasa Arab, la itu artinya tidak ada. Ilah itu al-ma'bud. Apa itu al-ma'bud? Yang diibadahi. Nah ini kalau susunan bahasa Arab itu, ini susunan yang butuh penyempurna. Kalimat ini belum sempurna. La ilaha itu belum sempurna. Harus ada penyempurnanya. Nah, kalau yang belajar nahwu akan tahu, penyempurnanya sesuatu yang tersembunyi, kalau ditampakkan itu adalah hakun. Jadi la ilaha itu artinya la ma'buda hakun. Tidak ada yang diibadai dengan benar. Tidak ada yang diibadai, harus ada tambahan dengan benar.
illa kecuali Allah. Itu arti makna la ilaha illallah dalam bahasa Arab. La ma'buda hakun atau la ma'buda bihaqqin illallah. Paham belum itu? Ya, jangan sampai nggak paham ini, sudah sepuh-sepuh ya. Maaf. Kita baca bersama-sama ya untuk dihafal. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu. Jangan sampai kita nggak ngerti itu. Oh, dipelajari 5 menit cukup. Tapi ketika ini tidak dipelajari, bisa jadi ulama nggak ngerti. Betul, bisa jadi ulama itu nggak ngerti, apalagi di zaman seperti yang sekarang ini, di mana yang namanya syubhat, kesalahpahaman itu dengan mudah tersebar. Dengan mudah. Di zaman yang disebut dengan zaman globalisasi ini kan semua informasi akan tersebar dengan cepat. Jadi yang bicara apa saja akan sampai. Nah, yang dibicarakan itu kan bisa benar, bisa salah. Itu yang membuat akhirnya jadi nggak jelas. Kalimat la ilaha itu jadi pada nggak paham. Padahal sebetulnya sangat mudah. Tapi karena banyaknya banyaknya informasi, banyaknya orang bicara dan kita dengarkan semuanya, akhirnya jadinya kita tidak paham. Gitu. Nah, itulah ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Nah, sekarang tinggal diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Ya, sekarang terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arabnya harus dihafal dulu ini. Hafal itu saja nggak apa-apa. Tapi harus difahami. Apa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Benar apa tidak? Tidak ada pencipta selain Allah. Benar apa tidak? Hah? Kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah itu dengan arti itu tidak benar. Bukan berarti tidak ada pencipta selain Allah. Bukan berarti kalimat tidak ada pencipta selain Allah itu salah. Bukan. Itu benar, tidak ada pencipta selain Allah itu benar. Tapi itu bukan maksud dari la ilaha illallah. Bukan itu maksudnya. Kalau maksudnya la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, pasti Abu Jahal akan mengucapkan itu. Abu Lahab akan mengucapkan. Orang-orang musyrikin akan mengucapkan. Kenapa? Karena mereka meyakini itu. Orang musyrikin di zaman Nabi, itu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi mereka muslim atau kafir? Kafir, musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima la ilaha illallah. Dan ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Kenapa? Karena mereka ngerti la ilaha illallah itu artinya bukan tidak ada pencipta selain Allah, tapi artinya apa? Tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Berarti kami, kata mereka orang musyrikin, harus meninggalkan ilah-ilah gitu ya. Selain Allah harus kami tinggalkan. Oh, itu tidak bisa. Karena orang musyrikin dahulu punya ilah yang banyak. Punya ilah yang sangat banyak. Dan mereka tidak mau meninggalkan ilah-ilah itu. Mereka kalau disuruh beribadah kepada Allah, mau apa tidak? Orang-orang musyrikin di zaman dahulu, ya, kalau disuruh beribadah kepada Allah, mau apa tidak? Hah? Mau apa tidak? Mau. Mau apa? Mereka mau beribadah kepada Allah karena mereka meyakini Allah itu ilah juga. Tapi bukan hanya Allah ilah itu, ada yang lain. Nah, ilah yang bisa menyelamatkan yang mana? Yang Allah, ilah yang lainnya nggak bisa apa-apa. Tapi tetap mereka beribadah kepada Allah dan kepada ilah yang lain. Anehnya ketika mereka masuk
dalam kesulitan, ketika terkena kesulitan di lautan, disebutkan dalam ayat wa idza raqibu fil fulki, ketika mereka naik kapal dan kemudian terombang-ambing dengan ombak yang besar, da'awullah, mereka hanya minta tolong kepada Allah. Ilah-ilah yang lainnya mereka nggak mau sebut, mereka nggak minta tolong kepada yang lainnya. Kenapa? Karena ilah yang lainnya mereka yakini nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa dipahami nggak nih? Bisa dipahami nggak? Supaya kita ngerti loh, agama jahiliyah itu kayak apa gitu. Agama jahiliyah, jangan sampai kita sudah la ilaha illallah, agama kita agama jahiliyah juga. La ilaha illallah itu bukan meyakini tidak ada pencipta selain Allah saja, bukan. Tapi meninggalkan semua ilah dan menetapkan satu saja ilah, yaitu Allah. Yang lainnya itu ilah yang batil. Maka kalau kita artikan tidak ada sesembahan selain Allah juga salah. Bukan salah ya, kurang sempurna gitulah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Padahal ada enggak? Banyak. Berarti itu bukan artinya. Berarti harus ada kalimat dengan benar. Kalimat ini harus ada. Kalimat dengan benar itu harus ada. Sehingga yang selain Allah itu apa? Salah. Ada ilah yang namanya patung, ada ilah yang berupa pohon, ada ilah yang berupa jin. Pokoknya yang diibadahi itu jadi ilah. Kalau diibadahi, maka dia jadi ilah. Dan perbuatannya adalah beribadah kepada selain Allah. Siapapun dia. Kalau diibadahi, maka dia adalah ilah. Dan perbuatan ini beribadah kepada selain Allah. Dan ini disebut dengan syirik. Nah, sekarang setan itu, ya tadi, masalahnya setan itu memberi apa? Gambaran seakan-akan syirik itu bukan syirik. Sehingga nama-namanya dirubah. Yang harusnya disebut dengan syirik tapi dirubah. Padahal itu bentuknya adalah kesyirikan. Karena apa? Beribadah kepada selain Allah. Contohnya, sembelihan. Sembelihan itu ibadah atau bukan? Ibadah kan, kita berkorban setiap tahun itu, nyembelih. Ibadah atau bukan itu? Oh, ibadah, itu ibadah yang luar biasa. Sembelihan lagi apa? Akikah. Itu juga ibadah. Sembelihan lagi haji. Ketika melakukan ibadah haji, rangkaian haji tamattu itu ada sembelihannya. Sembelihan lagi mungkin ada tamu, menghormati tamu, ibadah. Sembelihan lagi mungkin syukuran karena baru bikin rumah, sudah jadi rumahnya, ngundang tetangga-tetangga, kita sembelihkan kambing, syukuran. Ibadah bukan? Ibadah. Yang jadi masalah, mau membangun rumah, pas pemasangan batu pertama, sembelih, kepalanya dipindem. Itu beribadah kepada siapa? Ibadah atau bukan itu? Hah? Ibadah. Itu ibadah karena penyembelihan, ibadah. Dengan maksud supaya pembangunannya lancar. Saya berikan sembelihan ini untuk penunggu tanah ini supaya pembangunannya lancar. Maka nyembelih ayam, kambing, apa saja, kepalanya dipendam supaya pembangunannya lancar. Ini telah beribadah kepada penunggu tanah. Penunggu tanahnya siapa nggak tahu itu. Nah, ibu-ibu bawa yang di Cilacap ini nyembelih apa itu? Nyembelih kepala apa? Dilempar ke laut. Nah, itu kira-kira beribadah atau bukan? Itu beribadah, ibu bapak ibu. Itu beribadah. Sembelihan itu ibadah. Kalau dilempar ke laut berarti diberikan kepada penunggu laut. Kemudian dikemas dengan nama sodakoh. Masya Allah. Namanya bagus banget. Orang yang sudah ngerti la ilaha illallah tidak akan membenarkan itu. Karena dia sudah mengatakan tidak ada ilah selain Allah.
Jadi meniadakan semuanya, meniadakan seluruh ilah, siapapun dia. Bahkan Nabi tidak boleh jadi ilah. Nabi itu adalah manusia yang memang dia seorang Rasul yang harus ditaati, tapi nggak boleh diibadahi. Apalagi kok seorang yang bukan Nabi, orang soleh. Orang soleh misalnya. Tapi itu, jadi di zaman sekarang itu, berita itu begitu apa? Begitu cepatnya tersebar, akhirnya dikatakan oleh sebagian orang, berdoa kepada orang yang meninggal, berdoa meminta kepada orang yang meninggal, itu bukan beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Berdoa kepada orang yang meninggal dunia. Berdoa, meminta, bukan mendoakan. Kalau mendoakan jelas itu sesuatu yang dianjurkan. Kita mendoakan seluruh kaum muslimin yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ini bukan, ini berdoa minta. Dengan memanggil nama orang yang sudah meninggal, dipanggil namanya. Agar memintakan kepada Allah misalnya. Kata sebagian orang, ini bukan beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Kata dia, beribadah kepada selain Allah itu kan kalau beribadah pada patung. Apakah orang soleh mau disamakan dengan patung? Orang soleh mau disamakan dengan patung apa tidak? Ya tidak sama, tapi berdoa kepada orang soleh sama dengan berdoa kepada patung, sama saja. Kepada selain Allah itu adalah tidak boleh. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan kalian meminta berdoa bersama Allah kepada siapapun. Dan seterusnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini iman. Sudah punya atau belum? Kalau sudah punya, telah memiliki sifat yang pertama. Karena yang beruntung, yang tidak rugi, yang punya iman. Punya iman, sekecil apapun iman itu akan menjadi sebab dia keluar dari api neraka. Selama masih punya iman. Tapi kalau tidak punya iman, yaitu seperti tadi, beribadah kepada selain Allah, itu namanya perbuatan apa tadi? Perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Ini tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak bisa dihapus dengan api neraka. Beda dengan dosa besar. Dosa besar meskipun jangan dianggap remeh ya, zina, mencuri, judi, itu masih mungkin dihapus dengan api neraka. Api neraka itu bisa menghapus dia untuk kemudian bersih dan masuk surga. Karena surga itu tempatnya orang yang nggak punya dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Ya dengan api neraka. Ada juga yang tanpa api neraka bersih. Dengan apa itu? Dengan ampunan dari Allah. Alhamdulillah, tanpa taubat diampuni. Ada enggak? Tanpa taubat tapi diampuni. Ada apa tidak? Ada. Allah Maha Pengampun. Tanpa taubat tidak diazab, bukan diampuni, tapi dapat syafaat. Syafaat, tahu nggih? Ada enggak syafaat? Ada syafaatnya orang soleh. Bahwa ibu-ibu ini satu grup misalnya di sini. Selalu cintanya karena Allah. Cintanya karena Allah, bukan karena dunia. Perkumpulan ini kan karena Allah. Maka nanti di surga, di akhirat, ibu-ibu bapak akan mencari temannya. Teman saya yang kemarin di grup ini mana ya? Grup Himpana itu. Cari-cari kok belum ada di surga ini. Loh kok masih di neraka? Dia akan minta kepada Allah, ya Allah ini teman saya cinta karena Allah, dia juga cinta karena Allah. Keluarkan dari. Keluar apa tidak? Keluar dengan syafaat. Keluar dengan syafaat, itu namanya syafaat. Syafaat orang soleh, syafaatnya Nabi Muhammad SAW, syafaatnya anak yang belum baligh, yang meninggal, itu syafaat ada. Jadi orang bisa dapat ampunan, bisa tidak dapat ampunan, tapi keluar dari api neraka karena syafaat. Tapi ada yang nggak bisa keluar dan tidak bisa dihapus dengan api neraka. Apa itu? Beribadah kepada selain Allah. Itu nggak bisa dihapus. Oleh karena itu ini harus difahami, la ilaha illallah itu harus betul-betul difahami dan diwujudkan. Tinggalkan semua ilah-ilah. Ibadahilah hanya Allah saja satu-satunya.
baik dalam kesulitan maupun dalam keadaan tenang. Kalau orang musyrikin tadi, ketika dalam kesulitan, mintanya kepada Allah saja, ketika di tengah lautan. Tapi ketika tenang, mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, kalau orang yang tidak tahu di zaman sekarang, justru ketika musibah, beribadah kepada selain Allahnya semakin besar. Ketika sudah nyembelih apa itu? Nah, kerbau kepalanya dilempar ke laut, kok malah terjadi tsunami? Pikirannya apa? Oh, kurang banyak itu kepalanya. Jadi malah tambah berbuat syirik. Berarti lebih parah. Ya, ini iman Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Yang kedua amal soleh. Ini kayaknya saya cuma nyebutkan 2 saja nih, sudah siang nih. Yang ketiga, watawasobil haqi watawasobil sober, ini insyaallah sudah ya dimaklumi. Yang kedua amal soleh, ini juga penting. Tidak semua amal itu diterima. Tidak semua amal itu diterima. Ya apa tidak? Nah, makanya doanya kita apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta amal yang diterima. Ini doanya Nabi SAW. Kita diajari untuk berdoa sebagaimana doanya Nabi. Kalau kita minta kepada Allah agar diberi amal yang diterima, berarti ada amal yang tidak diterima. Dan tadi dibacakan dalam surat Al-Ghasyiyah ada ayat yang mengatakan apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Dalam tafsirnya, Ibu-ibu, di antara maknanya itu punya beberapa makna. Di antara maknanya amilatun itu banyak berbuat, banyak beramal. Nasibah itu capek. Amal, capek beramal. Tasla naron hamiyah, ujungnya neraka. Amal, kok masuknya neraka? Berarti amalannya tidak diterima. Jadi ilmu yang harus kita ketahui juga adalah ilmu bagaimana supaya amal itu diterima. Amal yang diterima adalah amal yang baik. Dikatakan dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi bukan yang penting banyaknya, bukan. Yang penting baiknya. Syukur baik banyak. Tapi kalau banyak nggak baik. Pertanyaannya amalan yang baik yang kayak apa? Disebutkan dalam tafsirnya. Kembali kita nggak boleh bicara ayat dari diri kita. Kita harus kembali kepada para ulama. Ternyata dalam tafsir itu ada sebuah riwayat dari Fudail ibn Iyad. Dia ditanya, apakah amalan yang paling baik itu? Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang ikhlas dan benar. Terus ditanya lagi, yang ikhlas yang kayak apa? Yang ikhlas itu yang karena Allah. Jadi hanya semata-mata mencari ridhonya Allah. Itu amalan yang pertama, yang diterima. Yang kedua yang bagaimana? Yang aswabuhu, yang paling benar. Yang benar yang apa? Yang mengikuti Rasulullah. Yang mengikuti Rasulullah. Jadi di sini butuh ilmu untuk mengetahui amalannya Rasul. Tidak pakai apa? Anggapan kita. Enggak pakai, kayaknya baik ini ya. Ada orang, saya Ustaz sudah lama enggak sholat. Saya pengen taubat, ya silakan, alhamdulillah baik. Tapi saya mau sholat duhurnya 5 lah. 5 rakaat, saya banyak nggak sholat. Saya pengen nambahin. Kira-kira diterima nggak Ibu? Yakin batal itu sholatnya. Batal, orang sholat 4 rakaat nambahin tambah 1 dengan sengaja, batal. Sengaja, jadi kalau kita sholat ya jamaah gitu. Kemudian kita tahu imamnya nambahin 1 rakaat, kita nggak boleh ikut Ibu. Harusnya sholat duhur 4. Imamnya kok berdiri. Apa kewajiban kita? Mengingatkan, subhanallah. Tapi imamnya nggak mau. Enggak, saya nggak salah kok. Akhirnya apa? Jamaahnya ikut tambah 5.
salam bersama imam. Salatnya imam sah enggak? Sah karena enggak tahu. Imamnya enggak yakin. Tapi salatnya jamaahnya batal karena sengaja nambahi. Terus gimana harusnya? Jangan ikut. Jangan ikut. Gimana? Ya jangan berdiri, duduk aja. Tasyahud sendiri, salam sendiri sudah. Terpaksa harus memisah di sini. Karena kalau saya nambahi dengan sengaja, batal sholat saya. Ini kalau pakai prasangka, pakai anggapan, kayak baik kok 5 rakaat. Tambah banyak kan tambah baik. Enggak begitu, urusannya bukan begitu. Aturannya itu mengikuti Rasul, dan Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalan itu tertolak. Ya, maka ini juga harus kita pelajari, kita fahami. Dan setelah kita mengikuti, setelah kita beramal dengan amal yang baik, yang ikhlas dan sesuai tuntunan, kita pun belum bisa memastikan amalan itu diterima. Maka kita harus banyak berdoa. Pertama banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sudah 4 rakaat ini, sholat duhurnya sudah benar atau belum? Sholat duhurnya 4 rakaat, sudah benar? Sudah. Sudah ikhlas? Sudah. Setelah salam, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah. Baru ibadah kok astagfirullah. Memang berbuat dosa? Tidak. Tapi supaya jangan kita sombong dengan ibadah kita. Jangan kita merasa lebih baik dari orang lain dengan ibadah kita. Bagaimana kita mau sombong, mau merasa lebih baik? Memang sudah tahu kalau diterima. Kita nggak tahu kalau diterima. Jadi kalau kita sudah banyak beribadah dengan benar pun, kita jangan sombong, tapi terus istighfar, astagfirullah. Terus banyak berdoa, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Itu sibuk, itu aja. Sibuk, ya Allah terimalah amalanku, ya Allah terimalah amalanku. Itu menjadi doa yang selalu kita panjatkan. Allahumma taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Nggak perlu dicerita-ceritakan, kemarin saya sholat ini, kemarin sholat ini, nggak usah. Mau diterima juga belum tahu. Jadi yang kita perbanyak apa? Istighfar sama ya Allah kabulkanlah. Itu yang kita sibukkan. Itu yang perlu kita sibukkan. Itu saja. Astagfirullah dan ya Allah kabulkanlah. Ya. Maka dengan itu kita telah memiliki 2, iman dan amal soleh. Dan itulah yang akan menemani kita. Ketika nanti orang mati akan diikuti oleh 3. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salasah. Mayit akan diikuti oleh ada 3 yang ikuti. Apa saja yang ikuti? Ahluhu, apanya? Keluarganya. Mungkin istrinya, anaknya, suaminya, bapaknya, cucunya ikut ngiring. Terus wa maluhu, hartanya. Ya, mungkin hartanya ada yang ikut dibawa. Sepeda motor apa yang lain. Ngiringi di belakang maksudnya. Ngiringi di belakang. Kalau dulu, zaman dulu budak itu harta. Budak itu bisa dijual belikan. Budaknya ngiringi. Terus yang terakhir amalnya. Kata Nabi SAW, yang 2 akan kembali, nggak mau ikut terus. Nggak mau, termasuk istrinya nggak mau ikut. Nggak mau ikut, meskipun setia. Tapi enggak mau, ya Bu, kalau mau setia enggak, saya enggak mau ikut. Nanti akan datang saatnya. Enggak mau ikut. Yang ikut bersama dia cuma amalnya. Yang ikut bersama dia cuma amalnya saja. Jadi teman kita yang sesungguhnya adalah amalan kita. Nah, kalau kemudian suaminya iman dan beramal, istrinya iman dan beramal, dijamin nanti di surga bertemu. Istri yang di dunia akan jadi istri yang di surga. Iya. Nah, bidadarinya ada pertanyaan. Lebih banyak mana wanita di surga apa di neraka? Lebih banyak di surga. Karena ada bidadari. Di samping istri ada bidadari. 1 orang bisa jadi bidadarinya 100, Pak. Enggak, sudah hilang cemburunya itu. Karena dia sudah paling cantik dari bidadari itu yang lainnya. Nah,
Tidak ada cemburu, sudah dihilangkan hasad, dengki, sudah nggak ada lagi. Nah, kalau hadis yang mengatakan paling banyak penduduk neraka perempuan itu di awal-awal. Karena mereka punya dosa namanya kufur kepada suami, tidak syukur pada suami. Tapi ini bukan dosa yang membuat kekal. Dosa kekufuran tapi tidak kekal. Sehingga kemudian di awal masuk neraka tapi akhirnya apa? Masuk surga. Gitu. Jadi yang paling banyak wanita di surga. Iya. Nah, aman. Iya, ya. Ibu, ya, ibu-ibu nggak usah khawatir karena ini sudah sepuh-sepuh lah. Nggak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ya. Dan ternyata kebahagiaan itu ada pada iman dan amal soleh. Itulah kebahagiaan ada di situ. Allah berfirman, "Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman. Berarti ada dua, iman dan amal soleh. Baik laki-laki maupun perempuan. Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Jadi semestinya orang yang beriman dan beramal soleh semestinya dia akan bahagia. Semestinya. Kalau belum, berarti perlu diperbaiki. Karena iman dan amal soleh itulah sebetulnya kunci kebahagiaan. Ya. Jadi kita harus sampai pada tingkatan saya bisa mendapatkan kebahagiaan itu dengan iman dan amal soleh. Sampai pada tingkatan itu. Sudah sampai atau belum? Yang membuat bahagia itu iman dan amal soleh. Itu yang membuat bahagia. Itu yang bahagia yang sesungguhnya ketika orang itu beriman dan beramal soleh. Itulah sesungguhnya kunci kebahagiaan. Orang yang sudah sampai tingkatan itu, maka dia telah masuk surga di dunia sebelum surga di akhirat. Dan dialah yang nanti akan masuk surga. Karena dia telah masuk surga di dunia, maka dia akan masuk surga di akhirat. Dan dia ketika mati atau dia ketika saat sakaratul maut dia ingin segera mati. Jadi ada hadis mengatakan begini, Bapak Ibu. Barang siapa yang man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengan dia. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, berarti tidak takut mati, senang mati. Bapak Ibu sudah senang mati atau takut mati? Ini maksudnya ketika sakaratul maut. Kalau sekarang takut mati nggak apa-apa. Karena memang itu sifat manusia. Tadi Bapak bilang ada gempa kita takut, itu wajar. Tapi ya pada saat sakaratul maut yang masih takut mati, sakaratul maut sudah datang kok dia takut, itu tanda jelek. Tanda yang baik saat sakaratul maut dia ingin mati. Kenapa? Karena dia tahu akhirat lebih baik daripada dunia. Sudah dikasih kabar gembira surga. Makanya tidak ada satupun nabi, tapi ini nabi ya, kalau kita enggak. Setiap nabi sebelum meninggal itu dikasih pilihan, mau hidup atau mau mati. Diperlihatkan, ini tempatnya di surga. Ini tempat kamu di surga. Diperlihatkan kepada para nabi. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Ketika diperlihatkan kepada beliau, beliau milih mati. Beliau milih mati. Karena memang akhirat lebih baik, surga lebih baik. Tapi kalau sekarang takut mati nggak apa-apa. Tapi nanti kalau saat sakaratul maut, siapa yang ingin mati karena ingin berjumpa dengan Allah, rindu kepada Allah, maka Allah akan rindu dan Allah akan senang untuk berjumpa dengan dia. Gitu. Maka ini sebetulnya iman dan amal soleh itulah yang harusnya kita sibukkan untuk menjadi teman kita di akhirat, untuk kita menjadi orang yang bahagia di dunia sebelum di akhirat. Bahagia itu pada itu. Itu kata Allah ya, bukan kata saya. Artinya itu nggak mungkin salah. Kalau kita belum mendapatkan itu, kok sholatnya masih beban. Sholat beban atau bukan?
Kalau sholat masih beban itu berarti belum bahagia. Tapi kalau sholat sudah menjadi kebutuhan, saya ingin sholat, kenapa? Disitulah saya bahagianya. Saya ingin baca Quran, kenapa? Disitulah saya bahagianya. Saya ingin bersodakoh, kenapa? Disitulah bahagianya. Jadi bahagia itu dengan amal. Ketika orang itu sudah butuh kepada amal karena dia bahagia, maka itu tanda dia telah mendapatkan surga di dunia sebelum di akhirat. Dia sudah bahagia dulu di dunia sebelum di akhirat. Dan itulah yang diinginkan dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan beban. Ibadah itu harusnya bukan beban, tapi ibadah itu suatu kebutuhan yang kita ingin, yang kita butuhkan agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf, saya nggak tahu batas waktunya. Cuma kalau di LP, saya ngisi lama itu udah amin, amin. Nah, itu tandanya sudah Pak, gitu. Ya karena mereka sudah dijenguk, sudah jenguk bersama keluarganya. Jadi kalau sudah kelamaan, amin, amin. Gitu. Iya, nah, tadi belum ada yang amin, amin. Ya sudah. Iya. Ya mudah-mudahan tidak memberatkan apa yang telah kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita, memperbaiki akhirat kita dan dunia kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.